betul betul. Bahkan saya juga ada rencana seperti itu. Jadi kalau misalkan udah waktunya retired nih, ya udah sikat aja sekalian, dialokasikan ke tanah gitu atau bangunan, tapi yang tiap bulannya bisa menghasilkan ya minimal bisa pegang 500 700 kan lumayan buat untuk beli beras ganti. Iya betul. Tapi harus well organized ya, well planned gitu, supaya kita tidak terkaget-kaget gitu. Kalau saya udah dari dulu om, saya memang saya tuh saya orangnya kan khawatiran gitu, khawatir gitu. Jadi sejak muda tuh tujuan saya ke tujuan saya kerja tuh buat pensiun gitu. Saya ini pensiun gimana nih gitu kan, takut ya gitu, takut karena saya termasuk orang yang uh, sadar akan waktu gitu. Jadi waktu terus berjalan, nah ini gimana nih, aduh gimana nanti pensiun gimana. Jadi saya kerja konsentrasi untuk pensiun. Bahkan umur 40 nih, umur 40 gitu, saya udah step gitu. Saya harus pensiun umur 50 gitu kan. Padahal 10 tahun kemudian tuh, tahun 2005 tuh saya udah ngomong, bahkan ada yang ingat gitu, saudara saya ingat, aduh juga mau ngomong begitu ya, wajar aja sekarang pensiun anak gitu kan. Tapi kalau kalau boleh itu ya, kalau boleh menyarankan atau menyanggah Om Adi, sebenarnya sih bukan ketakutan sih, tapi ada faktor tanggung jawab sebagai seorang laki-laki aja, apalagi sudah belum berkeluarga gitu kan. Ya mau nggak mau istilahnya kita harus membahagiakan keluarga orang yang terdekat dulu. Nah kalau urusan yang lain ya udahlah nanti sambil jalan aja di situ. Kalau kalau itu dari pemikiran saya pribadi sih Om Adi, karena saya juga hampir sama dengan apa yang dicapai sama Om Adi. Suatu saat pasti saya akan retired, dan hasil retired itu akan saya gunakan sebaik-baiknya. Begitu Om Adi ganti. Ya betul ya, kalau untuk keluarga memang, tapi itu kan kalau keluarga tuh bukan bukan sekedar tanggung jawab ya, tapi apa ya buat saya tuh harga diri gitu. Lebih gila ya, kalau keluarga tuh harga diri lah gitu. Harga diri laki-laki tuh di keluarga, nggak ada di harta tuh, nggak ada gitu. Harta banyak kalau kita keluarga apa nggak bisa pegang gitu, kendali lah gitu ya. Mohon maaf nih ya buat yang uh, apa melihat bahwa keluarga itu mudah lah ya gitu. Jadi ada sesuatu cerai, terus kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi ya. Ada begitu, di depan kita juga ada banyak gitu ya. Di hadapan kita kan banyak, di keluarga juga mungkin ada gitu ya. Kalau saya enggak ya, apa bukan tanggung jawab, bukan sekedar tanggung jawab lah begitu, harga diri laki-laki ganti. Betul, itu harga mati istilahnya buat bagi kaum kita gitu. Jadi ya kayaknya memang yang harus ditanamkan di mindset kita itu seperti itu gitu. Tapi kalau tentang hal yang harus istilahnya terus kawin lagi kayaknya saya nggak model-model seperti itu. Satu, biaya nikah mahal. Ya udah dipertahankan aja. Terus yang kedua ya udahlah, ngapain kalau misalkan memang udah waktunya, katakanlah sampai maut memisahkan, ya udah kita jalanin apa adanya aja. Toh yang penting yang dicari di dunia ini apa sih kalau bukan untuk tujuan kedepannya.
ngomongin akhirat nih itu Maki ganti. Iya, bagus ngomongin arah, tapi ya kita biasa-biasa lah gitu ya, karena kita juga punya diberi tanggung jawab juga kan sama Yang Maha Kuasa untuk mengolah kehidupan kita disesuaikan dengan zaman gitu. Jadi zaman, terus tempat kita berpijak, terus yang lebih besar lingkungan kita gitu. Ya kalau lingkungan saya pesantren, mungkin saya punya tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam gitu kan, ngomong yang santun gitu, apa segala macam. Tapi kan kita diberi lingkungan, tidak hanya lingkungan pesantren gitu sama Allah, banyak begitu. Bahkan lingkungan pekerjaan saya berhubungan dengan orang kafir begitu, saya bermuamalah dengan orang kafir gitu. Tapi it's okay, itu kan given dari Allah gitu. Saya harus jalani, dan ya tentunya kita dengan tidak meninggalkan syariat ya. Gitu. Ya saya makanya agama biasa-biasa aja. Baca Al-Quran ya, kalau dilatih lagi mungkin bisa terbata-bata. Tapi enggak lah. Cuma kalau bahasa Arab ya, baca Arab itu saya nggak bisa lah boleh dikatakan. Kalau dilatih lagi terbata-bata pasti bisa. Ya kita baca Latinnya gitu, atau baca tafsirnya gitu kan, sama aja. Tergantung lingkungan kan. Kalau lingkungan saya pesantren ya saya harus bisa baca Al-Quran gitu, tafsirnya bagus. Kemudian hadisnya juga harus kasih kan gitu kan. Betul. Ya, itulah harapan kita sebagai manusia. Begitu. Ini mohon maaf nih sambil kerja, soalnya lagi piket. Biasa kalau misalkan biasa gitu kan bisa disambil nge-break begitu biar nggak bosen kerjanya begitu Om Agi. So far ya saya nikmatin aja. Mau gimana, bang, namanya juga hidup, kalau nggak dinikmatin kitanya juga ngerasa rugi, wong hidup cuma sekali begitu Om Agi ganti. Betul sekali, setuju. Nah kalau yang masalah kita harus menjaga nama baik orang tua, itu ada hubungannya dengan harga diri kan gitu. Saya setuju gitu, orang tua saya harus saya jaga namanya walaupun dia sudah meninggal gitu. Ya kalau apalagi saya ya, saya kerja di penerbangan tuh, itu biasa ya, cascus di mana aja tuh biasalah, punya pacar di mana aja biasalah. Tapi ya saya jaga gitu, saya jaga. Kenapa? Karena ya bukan berarti saya bukan laki-laki gitu ya. Mungkin saya lebih laki-laki sama orang yang hobinya seperti itu. Tapi saya bisa nahan diri. Kenapa? Ada batasnya itu tadi ya, orang tua ya. Bukan agama loh, bukan hanya sekedar agama ya. Saya nggak bilang agama gitu. Orang tua sama harga diri laki-laki begitu. Karena kalau kita sekali aja begitu ya udah. Saya nggak punya harga diri karena sampai tua saya dicap punya predikat seperti itu. Itu. Padahal saya punya dua kakak ipar di penerbangan juga, pilot dua-duanya. Oh, saya kan mekanik ya, pilot dua-duanya. Bahkan pernah di saat yang bersamaan kita sama-sama satu perusahaan. Gila nggak tuh? Ya saya sama teman-teman di daerah itu kalau datang, kebetulan kakak ipar saya terbang juga, ya udah saya dicap, ada PM gitu ganti. Aku bisa bayangin istilahnya dalam pekerjaan terus ada keluarga katakanlah, walaupun nggak secara garis darah ya, tapi kalau misalkan masih ada keluarga, jujur aja saya sendiri kadang-kadang juga canggung gitu loh.
Ya mau gimana lagi. Iya. Tapi saya menikmati ya kerja bareng ya. Terus saudara saya juga ya, ipar saya juga, dia nikmati gitu, dia senang begitu. Jadi ada saya, ada kita bertiga tuh kok. Bahkan saya pribadi nih ya, saya pribadi di luar kakak ipar saya tuh di Gatari dulu, di luar kakak ipar saya ya, kakak ada bibi saya gitu, bibi ya, termasuk bibi lah. Jadi apa neneknya apa ya, adik nenek saya punya anak gitu. Adik nenek saya punya anak, kan berarti bibi ke saya itu ada bibi, terus ada kakek juga, masih kakek, tapi nggak ada hubungannya nih sama yang ipar dua, tapi dia dalam satu perusahaan. Tapi kelima-limanya ini saling mengenal begitu, kelima-limanya saling mengenal, tapi kita nggak ada hubungan ini ya, karena kita kan semua pekerja ya, semua pekerja, lima-limanya tuh pekerja, jadi kita nggak ada hubungan apa namanya mendapatkan fasilitas dari masing-masing, nggak, semua pekerja profesional lah gitu. Jadi ya itulah apa, mereka semua saling tahu gitu, saling tahu gitu, walaupun yang kakek saya udah tua gitu ya, masih kakek lah ya, masih kakek, bahkan kakek saya tuh sayang banget sama saya gitu. Kakek saya tuh sayang banget sama saya karena pernah senang sama ibu saya gitu. Dulu tuh masih remajanya pernah senang sama ibu saya. Jadi ke saya tuh kayaknya sayang banget gitu. Wah, saya dimanja lah gitu di perusahaan itu ya. Karena ada apa-apa, Agus gitu. Oke. Jadi memang apa, saya dulu entah bagaimana ya, saya step begitu karena saya nggak mau menggadaikan gitu harga diri saya dengan hanya mengikuti keinginan gitu kan. Di penerbangan itu mudah lah, tinggal tunjuk gitu, karena selain charter helikopter tuh ada juga fixing gitu ya, kita ya ada fixing, kita tinggal gitu. Tapi enggak, itu dah stop. Itu ya oke lah, kalau gitu kita sepakat ya bahwa harga diri itu laki-laki ada di keluarga, ada di orang tua kan gitu. Dan saya juga berharap anak-anak saya juga seperti itu ya. Alhamdulillah lah ya, anak-anak saya sampai detik ini masih bisa dikendalikan begitu ya, walaupun yang satu udah cukup dewasa ya, umur 22, 23 mungkin tahun ini. Gitu enggak ya? Iyalah ya. Walaupun jadi gini, saya punya kelemahan, saya punya kekurangan gitu ya. Tapi kekurangan itu kan bukan yang kekurangan dari sisi negatif ya, tapi dari sisi umum mungkin saya kekurangan, misalkan saya tidak pandai bergaul, itu kekurangan saya gitu. Lain dengan orang lain, ada yang pandai bergaul ya. Kadang kekurangan saya juga menjadi apa ya, ketidakbaikan di depan orang lain mungkin begitu ya. Tapi tetap kekurangan itu memang bawaan lah, given gitu, bukan saya yang buat gitu ya Mbak ya. Ya Mbak ya, sukses lah Om gitu. Masih kerja ya, hari Sabtu nggak libur atau memang karena WFA 7 hari seminggu begitu kerjanya ganti? Sebelum menjawab pekerjaan ya, saya cuma bisa bantu doa semoga anak-anak Om Agi juga bisa menerapkan apa yang Om Agi lakukan saat ini. Bagaimanapun juga mereka tidak bisa lepas dari peran orang tua juga ya, namanya juga orang tua kita yang masih istilahnya masih seger waras lah, mendidik mereka untuk menuju yang lebih baik itu hal yang sebenarnya fardu ain, wajib ya.
walaupun bisa dianggap sebagai hal yang normal gitu. Gitu sih Om Agi, istiqomah aja yang penting gitu. Kalau untuk pekerjaan kebetulan lagi dapat piket Sabtu atau Minggu. Kak, kemarin saya dapat Minggu dan kalau hari ini saya dapat Sabtu. Sampai ya sampai jam 6 lah standarnya, tapi ya kalau kalau di tempat saya bekerja kadang-kadang nggak bisa dihitung waktu, namanya juga korporasi dan hampir 24 jam kita online begitu, makanya ganti